Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan pemirsa semua terhindar dari COVID-19. Kalau sudah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita doakan agar kita bisa lepas dari semua ini. Oke. Hari ini saya Ahli Gizi Sehat akan menyampaikan paduan ya, rujukan yang disampaikan oleh WHO kepada kita semua, bahan apa saja yang kita konsumsi saat isoman atau isolasi mandiri. Tentu pemirsa pengen tahu ya, karena ini dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, kita patut melakukan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Sehat ya, tekan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa loncengnya ya dinyalakan. Dan bagi anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan bagikan kepada teman-teman anda agar mereka mendapatkan info hari ini tentang rekomendasi dari WHO tentang makanan isolasi mandiri yang harus kita lakukan. Saya sebagai ahli gizi akan menjelaskan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, apa saja pemirsa yang dimintakan oleh WHO ya? Kalau saya lihat itu sebanyak 7 poin ya. 7 poin yang akan kita lakukan saat isolasi mandiri. Ya, pertama adalah batasi konsumsi gula. Nah, WHO menganjurkan kita harus membatasi konsumsi gula. Pemirsa tentu udah tahu ya, di channel saya banyak sekali membahas tentang gula ya. Artinya kita dianjurkan membatasi ya, jangan sampai kita kebanyakan mengkonsumsi gula. Kenapa? Kelebihan gula sangat berbahaya. Pertama, dia memicu kita obesitas ya. Kedua, memicu kita terkena diabetes ya. Dan satu lagi, pemirsa harus tahu bahwa konsumsi gula yang berlebih itu bisa menurunkan kekebalan ya. Dia akan mempengaruhi sistem kekebalan kita ya, termasuk sel darah putih kita ya. Oleh karena itu, konsumsi gula dibatasi ya. Saat isolasi mandiri, Anda harus membatasi konsumsi gula. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurangi konsumsi garam. Nah, garam juga saya bahas di channel ini ya. Kelebihan garam sangat tidak baik bagi kesehatan, termasuk organ tubuh kita ya. Garam yang berlebih itu pertama dia memicu tekanan darah kita menjadi naik ya. Tekanan darah yang naik ini juga akan memicu terjadinya serangan jantung dan stroke ya. Kelebihan garam juga tidak baik dalam struktur organ pencernaan kita ya, metabolisme tubuh kita dan lain-lain. Oleh karena itu kita dibatasi, kurangi konsumsi garam. Konsumsi garam itu yang sering kita tidak tahu adalah konsumsi garam yang sudah berada pada makanan atau makanan olahan ya, penyedap rasa ya, kemudian beberapa jenis yang lain. Silahkan anda simak di dalam bahan makanan itu banyak nggak ya kandungan garamnya. Misalnya makanan yang diawetkan ya, makanan yang umumnya yang diawetkan itu tinggi garam ya, karena dia mengandung natrium. Oleh karena itu kurangi konsumsi garam ya saat Anda isolasi mandiri. Oke, itu yang kedua anjuran dari WHO. Yang ketiga adalah konsumsi makanan yang bervariasi ya. Selama ini kita jarang bervariasi. Variasi itu banyak yang bisa dilihat pemirsa. Pertama dari bahan makanannya. Misalnya pagi kita makan ikan ya, siang makan telur ya, malam misalnya makan misalnya ya, cumi-cumi atau yang lain ya. Jadi bervariasi dalam hidangan ya, termasuk sayurnya. Pagi sayur itu sayur bening, siang itu oseng-oseng ya, itu juga bervariasi. Nah, kemudian yang kedua adalah variasi dalam memasaknya ya, misalnya pagi digoreng, siang dikukus ya, dan juga variasi dalam berbagai jenis makanan. Variasi makanan ini penting bisa. Pertama, agar kita tidak bosan ya. Kedua, dengan mengkonsumsi makanan yang bervariasi akan mencukupi ya kebutuhan gizi kita sehari-hari. Makanan yang beraneka ragam, bervariasi itu penting, karena tidak satu bahan makanan pun lengkap zat gizinya. Jadi kita harus bervariasi ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah makanan yang lemak yang rendah ya. Jadi jumlahnya itu yang sedang. Jangan mengkonsumsi lemak yang tinggi pemirsa ya. Hindari penggunaan gorengan yang terlalu banyak ya. Sebaiknya Anda mengkonsumsi minyak zaitun ya, bunga matahari, minyak jagung ya, minyak ikan dan lain-lain. Ini malah bagus ya, malah bisa meningkatkan sistem kekebalan kita.
DHA contohnya minyak ikan ya, itu sangat penting banget kita konsumsi sehari-hari ya. Hindari penggunaan minyak yang berlebih. Mentega misalnya ya, itu kaya akan lemak jenuh ya, kita sebaiknya menghindari lemak jenuh. Sebaiknya kita mengkonsumsi lemak yang tidak jenuh ya. Nah, kemarin saya juga membahas tentang MCT ya. MCT itu singkatan dari medium chain triglyceride. Ini terdapat pada VCO ya, virgin coconut oil. Saya udah bahas ya. Itu juga bagus kita konsumsi. Oke, itu yang keempat. Jadi hindari konsumsi minyak yang berlebih ya. Jadi konsumsi aja minyak yang sedang. Karena dia juga sebagai sumber energi, tapi kita jangan sampai menggunakan minyak yang berbahaya ya. Kemudian makanan yang berikutnya yang diajukan WHO yang kelima adalah makanan mengkonsumsi cukup air. Nah, sering kita lalai ya, mengkonsumsi air. Kita perlu air itu 8 sampai dengan 12 gelas atau 2 liter. Kita harus cukup ya. Gimana metabolisme tubuh kita menjadi bagus ya. Walaupun kita isolasi mandiri, konsumsi air harus terpenuhi ya. Apalagi kalau kita tinggal di tempat yang ber-AC, yang suasana suhunya dingin. Kadang-kadang kita tidak merasa haus ya. Oleh karena itu sebaiknya kita selalu mengingatkan diri untuk mengkonsumsi air putih. Konsumsi air yang cukup juga sangat kita perlukan. Ini juga bisa kita dapat dari buah-buahan, misalnya semangka ya, makanan yang berkuah ya. Jadi kalau menyajikan sayur itu berkuah, karena itu juga mampu meningkatkan asupan cairan sehingga kita terhindar dari dehidrasi. Dan isolasi mandiri sangat penting. WHO menganjurkan kita untuk paling tidak cukup mengkonsumsi air ya. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah hindari alkohol ya. Tentu kita semua sudah tahu ya, alkohol tidak baik bagi kesehatan ya. Kadang-kadang kita memang tidak menghindari alkohol, tapi kadang-kadang produk makanan yang ada alkoholnya juga kita harus waspada. Misalnya tapai ya, apalagi air tapainya itu kan alkoholnya tinggi ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, anjuran dari WHO dari 7 yang dianjurkan adalah mengurangi ya, menyusui bayi ya dan anak kecil. Jadi ibu-ibu harus tetap memberikan ASI kepada anaknya. Susuilah anaknya, tapi dengan prosedur COVID ya, sesuai dengan prosedur COVID yang dianjurkan. Air susu ibu sangat penting bagi anak ya, karena itu merupakan sistem kekebalan dia ya. Kalau Anda mempunyai masalah sebaiknya Anda hubungi ke dokter. Nah, demikian 7 ya anjuran makanan saat isoman versi WHO. Semoga ini bermanfaat. Saya ahli gizi Rosehan, selalu memberikan info-info menarik seputar gizi dan kesehatan. Dukung saya ya. Dengan cara apa? Anda subscribe ya, bagikan ke teman-teman Anda semua. Dengan dukungan Anda, channel ini akan terus berkembang. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Sekarang lagi COVID-19, pakai masker ya, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.